Kita mulai saja ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga walaupun dalam keadaan berpuasa seperti sekarang ini, kita tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat membawa keberkahan, dapat mudah dimengerti oleh kalian, dan juga dapat lebih bermakna lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bab baru. Kemarin kalian sudah mencatatnya. Setelah limit adalah bab turunan. Nah, bab turunan ini masih ada sangkut pautnya dengan bab limit. Jadi kalau misalkan bab limitnya agak kurang bisa, mungkin agak kesusahan nanti di bab turunannya. Kemudian bab turunan juga nanti kalau turunan itu kan definisinya kemarin, kalau kalian lihat lagi di catatan kalian, mencari turunan itu menggunakan rumus limit ya. Menggunakan rumus limit. Sebentar. Terlihat tidak share screen-nya? Terlihat. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini kan pengertian turunannya. Untuk mempelajari turunan fungsi, Anda akan menggunakan dua pengetahuan prasyarat, yaitu konsep fungsi dan limit fungsi. Yang pertama, ini adalah pengertiannya jika suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan V. Dengan menggunakan rumus limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan atau fungsi turunan Fx dan dilambangkan dengan F aksen X atau dfx per dx. Nah, ini F aksen X itu artinya turunan dari fungsi Fx. dfx per dx juga sama, turunan dari fungsi Fx yang diturunkan terhadap nilai X-nya. Atau dy per dx, yaitu turunan dari fungsi Y yang diturunkan terhadap nilai X-nya. Jadi kan turunan itu bisa dinyatakan dengan, fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan, ataupun juga dengan Y sama dengan. Nah, itu jangan bingung kalau misalkan kalian ditanyakannya Y aksen. Nah, Y aksen itu berarti artinya turunan dari fungsi Y. Dengan demikian, turunan fungsi F terhadap X dinyatakan sebagai F aksen X sama dengan limit Fx plus H dikurang Fx per H, H-nya mendekati 0. Nah, kalau misalkan kita tatap muka, mungkin ini Ibu akan lebih bahas lebih jauh, karena waktunya juga lebih mumpuni ya, terus kita juga bisa berinteraksi langsung. Karena sekarang kita terbatas dengan kendala harus daring, maka kalian langsung Ibu kasih rumus turunan fungsi aljabar. Nah, rumus-rumus turunan fungsi aljabar ini sebenarnya kalau kalian lihat di buku atau lihat di Google atau lihat di YouTube, itu turunan dari pencariannya itu didapat dari si rumus limit ini nih. Nah, setelah dicari, setelah dilakukan beberapa percobaan, maka disimpulkanlah berbagai rumus turunan fungsi aljabar yang bisa kita langsung gunakan. Rumus yang pertama, nah ini kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Untuk fungsi dengan konstanta, konstanta itu adalah bilangan tetap. Dia tidak memuat variabel atau tidak memuat huruf ya. Maka turunannya adalah 0. Ini di sini rumusnya. Kalau misalkan Fx sama dengan C, C-nya itu adalah konstanta, maka F aksen X atau turunannya sama dengan 0. Mau berapapun bilangannya, kalau dia hanya konstanta, tidak memuat variabel, maka turunannya selalu 0. Sini contohnya ada Fx sama dengan 5, maka turunannya 0. 3/4 turunannya juga 0. Min 7 turunannya juga 0. Mau Fx sama dengan 100, Fx sama dengan 1000, sejuta, dan lain sebagainya. Kalau dia hanya bilangan saja, turunannya adalah 0.
Rumus yang kedua. Nah, ini kita naik lagi satu tingkat. Untuk fungsi dengan variabel X pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien variabel tersebut. Jadi kalau misalkan fungsinya adalah AX, maka turunannya adalah A. Atau bilangan angka yang ada di depan huruf tersebut. Contohnya, fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. Fx sama dengan min 5x, maka turunannya adalah min 5. Fx sama dengan 1/4x, maka turunannya adalah 1/4. Kalau fx sama dengan 2021x, maka turunannya berapa? 2021. 2021, ya betul. Jadi dilihat angka yang di depannya saja. Naik lagi berikutnya rumusnya. Nah, kalau tadi X-nya atau variabelnya pangkat 1, kalau sekarang X-nya itu tidak sama dengan 1. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Lebih besar berarti artinya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kalau lebih kecil berarti pangkatnya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Atau bisa juga kalau lebih besar itu yang pangkatnya pecahan. Setengah, 3/2, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dia pangkatnya tidak sama dengan 1, selain 1, maka cara mencari turunannya, pangkatnya pindahkan ke depan, kemudian setelah pangkatnya pindahkan ke depan, pangkat yang atasnya kalian kurangi 1. Jadi pangkat yang atas pindah ke depan, kemudian pangkat yang atasnya nih dikurangi 1. Contohnya dari yang paling sederhana di sini fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah 3-nya pindah ke depan. Kemudian pangkat 3-nya dikurangi 1. Jadi 3x pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2, maka 3x pangkat 2. Kemudian yang contoh berikutnya 4x pangkat 2, maka turunannya 2-nya pindah ke depan. Nih, 2-nya pindah ke depan. Pangkat yang atasnya dikurangi 1. Kemudian karena ini ada 2 dikali 4, dikalikan dulu. 2 kali 4, 8, maka pangkatnya 2 dikurang 1, pangkat 1. Ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa kalau pangkat 1. Berarti 4x pangkat 2 turunannya adalah 8x. Kemudian ini yang ketiga, 2/3 x pangkat 6. Maka turunannya pangkat 6-nya pindah ke depan, 6 dikali 2/3 x pangkatnya dikurangi 1. 6 dikurangi 1. 6 kurang 1, 5. Nah, ini cara mengalikannya, kalikan dulu dengan yang atas, kemudian dibagi dengan yang penyebutnya. 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Berarti turunannya adalah 4x pangkat 5. Sekarang coba fx sama dengan, sambil ditulis, sambil dicari, fx sama dengan 3/5 x pangkat 4. Berapa turunannya? 3/5 x pangkat 4. 3x pangkat 3. Ya. 3x pangkat 3. 3. Ayo coba. Kenapa bisa 3x pangkat 3 yuk? Ayu kan yang jawab? Iya. Ya. Jadi kan 3x sama dengan 3 bentar dulu. 3 dikali 3/5 x terus pangkat 4 min 1 sama dengan jadi 3x pangkat 5. Pangkat 3. Yang pindah ke depannya pangkatnya berapa yuk? Pangkat 4. Berarti di depannya? Di depan 3/5 dikali berapa? Oh iya. Ibu, 12/5 x Ya. pangkat 3. Ya, Frida, berapa Da jawabannya Da? 12/5 x pangkat 3. Ya, 12/5 x pangkat 3. Betul. Tadi Ayu keliru sedikit. Harusnya yang pindah ke depannya itu adalah 4. 4 dikali 3/5 x pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 3. Nah, kemudian dikalikan 4 dikali 3, 12. Dibagi 5 karena tidak bisa, bukan bilangan bulat.
maka biarkan 12/5X pangkat 3. Oke, betul. Yuk, kita pindah ke yang berikutnya. Nah, sekarang kalau fungsinya, kalau tadi kan hanya fungsinya itu satu-satu, hanya konstanta saja, atau hanya ada pangkat X pangkat 1, atau ada X-nya pangkatnya selain angka 1. Nah, sekarang gimana kalau ada berbagai macam suku di dalam fungsinya tersebut? Yang dipisahkan oleh tanda plus atau tanda min, yaitu berupa fungsi penyebelahan atau pengurangan. Caranya, masing-masing sukunya itu adalah diturunkan. Dengan gimana cara menurunkannya? Dilihat lagi. Apakah dia konstanta, apakah dia hanya variabel X pangkat 1, ataukah variabelnya selain X pangkat 1. Diturunkan masing-masing dengan rumus yang tadi awal kita sudah pelajari. Contohnya di sini, Fx sama dengan 2X pangkat 5 min 6X. Maka turunannya adalah, kita turunkan dulu 2X pangkat 5-nya. 2X pangkat 5 kita turunkan, berarti 5-nya pindah ke depan. 5 dikali 2X, pangkatnya dikurang 1. 5 dikurang 1. Kemudian, yang min 6X, ini kan X-nya pangkat 1 nih, berarti tinggal dilihat variabel depannya saja, berarti min 6. 5 kali 2, 10. 10X berapa? 5 kurang 1, 4. Berarti 10X pangkat 4 dikurang 6. Jadi masing-masing sukunya itu kita turunkan dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian contoh yang kedua, Fx sama dengan negatif 4X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 dikurang 9X. Maka turunannya adalah, nah ini min 4X pangkat 3-nya kita turunkan dulu. 3-nya pindahkan ke depan dikali min 4X pangkat 3 dikurang 1. 7X pangkat 2, pindahkan juga ke depan pangkat 2-nya nih. 2 dikali 7X pangkat 2 dikurang 1. Min 9X, kita lihat ini hanya pangkat 1, berarti tinggal angkanya saja, min 9. Kemudian kalikan 3 kali min 4, min 12X pangkat 2. 2 kali 7, kita kalikan jadi 14X pangkat 1, dan min 9. Oke, jadi turunkan masing-masing sukunya dengan rumus yang tadi. Oke, pensilnya dipersiapkan lagi. Nah, nih, yang nomor 1 dulu. Tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 9. Hati-hati. Ibu, 12X pangkat 3 min 15X pangkat 2 plus 4X. Ya, ulangi lagi, sekali lagi. Jangan buru-buru 12. nyebutin ya, biar temennya bisa ngoreksi juga. 12X pangkat 3 min 15X pangkat 2 plus 4X. Iya, oke, betul ya. 3X pangkat 4, 4-nya pindah ke depan. 4 kali 3, 12X, berkurang 1, pangkat 3. Kemudian ini 3-nya pindah ke depan, min 3 kali 5X pangkat 2. Ditambah 2-nya pindah ke depan, 2 kali 2, 4X pangkat 1. 9, tadi turunannya adalah 0. Kalau sudah terbiasa, tinggal langsung langsung dikalikan, pangkatnya kalikan dengan yang di depan, kemudian pangkat yang atas langsung dikurangi 1 juga boleh. Nggak mesti dijabarkan lagi kayak yang tadi Ibu tulis. Oke, jadi jawabannya 12X pangkat 3 dikurang 15X pangkat 2 ditambah 4X. Kemudian nomor 2-nya, tentukan F double aksen. Nah, aksennya ada 2, berarti artinya apa? F double aksen X dari fungsi pada nomor 1. Kalau turunan pertama, simbolnya apa? Tadi. F aksen. F aksen. Aksennya ada berapa? 1. Ada 1. Sekarang F double aksen. Aksennya ada? 2. Ada 2. Berarti artinya? Turunan dari turunan pertama. Iya, betul. Turunan dari turunan pertama atau turunan kedua dari turunan yang Fx ini. Karena
ditanyakan turunan kedua dari fungsi pada nomor 1, kalian tadi sudah mendapatkan F aksennya atau turunan pertamanya, maka turunan keduanya tinggal kalian turunkan dari turunan pertama yang tadi sudah diperoleh, yang dari 12x pangkat 3 min 15x kuadrat ditambah 4x. Berarti 36x pangkat 2 min 36x pangkat 2 min 30x plus 4. Ya, Mutia, coba agak keras. 36x pangkat 2 min 30x plus 4. Ya, betul. 36x pangkat 2 min 30x plus 4. Oke ya. Tadi 12x pangkat 3 berarti 3 kali 12, 36. X-nya berkurang 1, pangkatnya jadi pangkat 2. Min 15x pangkat 2, 2 dikali min 15, min 30. X-nya berarti pangkat 2 dikurang 1, jadi X pangkat 1. Plus 4X, berarti turunannya hanya plus 4 saja. Nah, kemudian nomor 3. Tentukan nilai F double aksen 3 dari hasil pada nomor 2. Artinya bagaimana cara mencarinya? turunan dari yang nomor ya yang aksen F aksen double. Terus diapakan? Dikali jadi hasilnya 72x min 30. 72x min 30. Iya. Nah, apa bedanya? Kalian berarti kalau yang dapat tadi 72x min 30 artinya kalian menurunkan lagi yang dari nomor 2. Iya. Ya. 72 Bu hasilnya, Bu. Berapa? 72. 72 dari? 36 Kan kali 2. Yuk, siapa dulu? Frida dulu, terus baru Muti. Boleh. Kalau Frida hasilnya 72x min 30. Dari 36x, kan itu pangkat 2. Jadi 36 dikali 2. Hasilnya 72x. Karena pangkatnya 2. 2 diambil 1. Betul. Dikurang, jangan nyebutnya jangan di itu. Jangan di dikurang. Ntar kayak itu. 2 Terus? Terus karena 30 pangkatnya 1, jadi langsung aja 30. Oke. Kalau Mutia? Sama, Bu. Sama. Gitu. Oke, ya. Sekarang perhatikan baik-baik di sini. Tentukan nilai F double aksen 3 dari hasil pada nomor 2. Kalau yang kalian lakukan tadi adalah menurunkannya lagi, berarti jadi turunan ketiga. Gitu kan? Iya. Ya. Kalau turunan ketiga berarti aksennya harusnya ada berapa di sini? Aksen 3. Nah, di sini aksennya ada berapa kalau yang Ibu tulis? Ada 2. Ada 2. Tapi di dalam kurungnya ada 3. Nah, berarti ini bukan mencari turunan. Karena di sini juga sudah jelas yang ditanyakan adalah nilai. Nah, kalau belajar fungsi, kalau ditanyakan nilai dari F1, misalkan dalam kurung 1, itu cara mencarinya gimana? Ingat nggak? X-nya diganti 1. Iya, betul. X-nya berarti diganti atau disubstitusi dengan angka 1. Nah, sekarang di sini ada F double aksen 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 3. Nah, berarti tadi dari yang 36X pangkat 2 dikurang 30X ditambah 4, semua X-nya kita ganti dengan angka 3. Yuk, silakan kalkulatornya digunakan sambil dihitung. 108 pangkat 108 pangkat 2 min 90. Yuk, Muti coba. Atau yang lain? Mau yang nyoba yang lain? Selain Muti dan Frida? Tidak ada. Yuk, Muti coba. Nanti kita koreksi bersama-sama. 108 pangkat 2 min 30. Min 90. Berapa hasilnya? 100 berapa tadi? 108. 108 dari mana? 36 kali 3. Yakin? Dikoreksi Ibu, lagi. 324 min 90. Ibu. Terus? Plus 4-nya kemana? Ya, plus 4. Oke, ya.
Tadi Muti, ingat, itu X-nya yang pertama X pangkat 2. Berarti harusnya jadi 3 pangkat 2. Hitung dulu 3 pangkat 2-nya berapa. 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3. Ingat, 3 kali 3 itu hasilnya 9. Jangan 3 pangkat 2 hasilnya 6. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9 dikalikan 36. Hasilnya berapa, Frida? Tadi? 324. Nah, 324 dikurang 30 dikali 3, 90 ditambah 4. Berarti 324 dikurang 90 ditambah 4. Berapa hasil akhirnya? 338. 338. Nah, ingat ya. Jadi kalau misalkan ini lihat aksennya. Kalau aksennya 2 berarti turunan kedua. Kalau di dalam kurungnya ada angkanya berarti setiap X yang ada pada fungsi tersebut kita ganti dengan angka yang dimintanya berapa. Nah, berikutnya kita beralih ke rumus yang selanjutnya. Ada 3 rumus lagi. Kalau tadi kita fungsinya dipisahkan dengan tanda plus dan min. Nah, sekarang kalau ada 2 fungsi yang dikalikan. Nah, ada 2 fungsi yang dikalikan, ada UX dikali V, maka turunannya adalah, nah ini U kali V, kalau misalkan kita sederhanakan U kali V, maka turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, sebenarnya kalau kalian lupa sama rumusnya, kalau perkalian kan gampang ya, ini kayak tentukan turunan dari fx sama dengan 2x min 1 dikali 3x plus 5. Ini kalian biasanya kalikan pelangi kan? Kalau misalkan kalian lupa sama rumus perkaliannya, kalian bisa kalikan pelangi nih si soalnya. Nanti kan bentuk hasil perkalian pelanginya itu bentuknya dipisahkan tanda plus sama min. Ada yang plus, ada yang min, dan lain sebagainya. Nanti bentuknya sama kayak yang rumus yang sebelumnya. Mungkin nanti akan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 dan seterusnya hasil perkalian pelanginya. Tinggal diturunkan masing-masing sukunya. Kalau misalkan menggunakan rumus ini, bagaimana cara mengingatnya dengan lebih mudah? Kalian turunkan nih yang depan, kurung yang depan, itu kita misalkan U, kurung yang belakang kita misalkan V. Nah, U-nya tadi 2x min 1 kita misalkan, V-nya berarti kita misalkan dengan 3x plus 5. Kemudian masing-masing diturunkan. Taruh di bawahnya. U aksen berarti turunan dari U. 2x turunannya berarti 2, min 1 turunannya 0. Kemudian V turunannya 3x turunannya 3, 5 turunannya 0. 0 nggak usah ditulis. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kalian kali silang. Kali silang dari kiri ke atas nih. Dari U aksen ke V. Kali silang berarti 2 dikali 3x plus 5. Ditambah, kali silang lagi dari kiri ke bawah. Kiri atas ke bawah. Tadi kiri bawah ke atas, sekarang kiri atas ke bawah. 2x min 1 dikali 3. Jadi ini yang pertama, kiri bawah ke atas. Kemudian pakai tanda plus. Dari kiri atas ke bawah sekarang gantian. 2x min 1 dikali 3. Kemudian tinggal dikali silang. 2 dikali 3x, 6x. Jangan lupa nih, 2-nya biasanya suka lupa kalian kalikan sama yang belakangnya. 2 kali plus 5 plus 10. Kemudian ditambah 2x dikali 3, 6x. Min 1 kali 3, min 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikelompokkan yang sejenisnya. Berarti 6x kelompoknya dengan 6x. 6x plus 6x, 12x. Kemudian yang konstanta 10 dikurang 3, hasilnya plus 7. Jadi ingat ya tuh, cari dulu U-nya yang di depan, V-nya yang di belakang, kemudian cari turunan dari U, cari turunan dari V. Tulisnya atas bawah, turunan masing-masingnya. Kemudian yang kiri bawah silangkan ke atas, itu adalah untuk yang perkalian yang pertama. Kemudian yang kiri atas silangkan ke bawah, itu untuk perkalian yang kedua. Tandanya dipisahkan dengan tanda plus. Nah, sekarang pembagian.
Nah, untuk rumus pembagian ini agak mirip sama rumus perkalian. Kalau kalian lihat, pembilangnya nih atasnya, kalau fungsinya U dibagi V, maka rumusnya nih atasnya ini pembilangnya itu mirip dengan yang perkalian. Bedanya kalau perkalian tadi pemisahnya tanda plus, sekarang pemisahnya tanda min. Nah, biasanya yang sering lupa lagi kalau pembagian itu ada per V kuadratnya. Nih, jangan lupa, biasanya ada per V kuadrat. Kalau misalkan dari yang dulu-dulu, kakak-kakak kelas kalian, biasanya suka lupa menulis per V kuadratnya. Nah, contohnya, tentukan turunan pertama. Sabina, ini layarnya jangan itu ya, jangan dicoret-coret, coret di ini, Ibu. Oke. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 per 2x plus 3. Sama kayak tadi, u-nya kita misalkan. Berarti u-nya yang atas, x kuadrat min 2x plus 1. V-nya yang bawah atau yang penyebutnya 2x plus 3. Kemudian turunkan masing-masing. U aksennya berarti turunan dari x kuadrat. Nah, di sini Ibu udah mulai langsung, nggak diuraikan lagi kayak yang pas awal-awal. X kuadrat artinya 2 dikali x, pangkatnya jadi pangkat 1. Min 2x turunannya min 2, plus 1 turunannya 0. Turunan dari V, 2x turunannya 2, 3 turunannya 0. Kali silang lagi kayak tadi, yang kiri bawah ke atas, 2x min 2 dikali 2x plus 3. Ingat tanda pemisahnya sekarang min. Kiri atas, silangkan ke bawah, x kuadrat min 2x plus 1 dikali 2. Nah, 2x dikali 2x, 4x kuadrat, 2x dikali 3, 6x, min 2 kali 2x, min 4x, min 2 kali 3, min 6. Kemudian tandanya min lagi, tanda pemisahnya. Nah, kalau setelah min ini, biasakan harus selalu dikurung dulu. Nah, karena hasil perkaliannya ini belum dikalikan dengan min yang pemisahnya ini. Jangan sampai lupa setelah min tanda pemisah, kalian buka kurung, kemudian kalikan yang dalam kurungnya ini yang langkah pertama. X kuadrat kali 2, 2x kuadrat. Min 2x kali 2, min 4x. 1 kali 2, 2. Nah, kemudian langkah berikutnya, 4x kuadrat. Yang x ini kita kurangi, 6x dikurang 4x, 2x. Min 6 tetap, kemudian min yang di depan kurung, yang pada langkah kedua, kalikan masing-masing dengan yang ada di dalam kurungnya. Min kali 2x kuadrat, min 2x kuadrat, min kali min 4x plus 4x, min kali plus 2, hasilnya adalah min 2. Atau kalau kalian biar gampang, ketika dibuka kurungnya, tandanya berubah kebalikannya. 2x kuadrat jadi min 2x kuadrat, min 4x jadi plus 4x, plus 2 jadi min 2. Per ini 2x plus 3 kuadrat. Ini 2x plus 3 kuadrat dari mana? Dari V kuadrat, dari rumus yang atas. Nah, biasanya yang V kuadrat ini tidak diuraikan. Kebanyakan di pilihan jawaban tidak diuraikan. Kalaupun diuraikan, nanti tinggal kalian kalikan pelangi saja. 2x plus 3 kuadrat kan artinya 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Tapi biasanya hampir 90% sih tidak diuraikan. Nah, kemudian langkah berikutnya, Ibu langsung ini ya, tidak dikelompokkan, dituliskan dulu masing-masing, tapi langsung dihitung. Yang x pangkat 2 dengan x pangkat 2 berarti 4x kuadrat min 2x kuadrat, 2x kuadrat. 2x dengan plus 4x jadi plus 6x. Min 6 dengan min 2 jadi min 8. Per 2x plus 3 pangkat 2. Nah, kalau kalian mau dituliskan dulu, disusun dulu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, boleh. Dikelompokkan seperti itu, biar lebih mudah. Nah, yang berikutnya, kalau tadi sudah perkalian pembagian, sekarang perpangkatan. Jadi fungsi dipangkatkan lagi. Kalau tadi kan pas awal kita hanya variabel yang ada pangkatnya. Kalau sekarang fungsinya nih, fungsinya itu yang dipangkatkan. Konsepnya sama dengan variabel kalau berpangkat. Pangkatnya pindah ke depan,
kemudian pangkatnya yang atas berkurang 1, bedanya di sini dikalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam fungsinya. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 1 pangkat 4. Penyelesaiannya, kita misalkan yang dalam kurungnya adalah u. U-nya sama dengan 3x min 1. Maka u aksennya atau turunannya adalah dari 3x turunannya 3, min 1 turunannya 0. Maka turunannya adalah, nah ini pangkatnya pindahkan ke depan, 4 dikali 3x min 1. Pangkat yang atas berarti dikurang 1. 4 dikurang 1 dikali 3 ini dari mana? 3 ini dari u aksennya. U aksennya itu sama dengan 3. Berarti turunannya ini kan ada di depan ada 4, di belakang ada 3, boleh bisa dikalikan. Berarti 4 dikali 3 hasilnya 12 dikali 3x min 1 pangkat 3. Nah, itu. Udah, itu adalah ke-7 rumus umum yang digunakan dalam turunan. Nanti rumus-rumus tersebut akan kita aplikasikan dalam subbab-subbab lain yang ada di bab turunan. Yang berikutnya, nah ini turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tadi sudah kalian pahami ya, turunan kedua itu berarti turunan pertama, turunan dari turunan pertama. Kalau turunan ketiga berarti turunan dari turunan kedua, dan lain sebagainya. Oke. Kemarin catatannya sudah sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita kurang lebih 4 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, boleh dinyalakan dulu semuanya. Si videonya mau Ibu dokumentasikan dulu. Biar kita berfoto bersama dulu. Ya. Oke, lihat kamera semuanya ya. Ya, 1, 2, 3. Bentar, tunggu. Oh, wait. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. 3 menit lagi nih waktu kita. Habis ini kalian latihan dulu. Latihan sama nanti mungkin ada catatan yang akan kalian catat. Nah, materinya itu adalah untuk materi minggu depan. Jadi, Ibu kasih dulu catatannya sekarang. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Mungkin untuk minggu depan, untuk kelas lain. Tapi kalau misalkan kalian mau ikutan, juga nggak apa-apa. Kalau misalkan masih bisa masuk ke Zoom-nya, silahkan saja, tidak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semuanya, tadi ada 24. Kita ulangi lagi. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, ini semoga diamnya kalian ini berarti diamnya mengerti ya, bukannya diamnya bingung. Kalaupun masih bingung, jangan sungkan, tanyakan saja lalu melalui WhatsApp, japri ke saya. Tapi mohon maaf kalau misalkan pas japri agak slow respon, karena biasanya kalau lagi mengerjakan latihan, banyak yang nanya, jadi bukan kalian saja yang bertanya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, dipersiapkan nanti latihan. Mungkin latihannya akan Ibu buka sampai hari Jumat, deadline hari Jumat. Biasa nanti diupload di Google Classroom. Dan diuploadnya nanti sekalian kalian kasih tahu lagi teman kalian ya. Diupload sekalian latihan dan catatan yang sekarang. Nah, catatannya itu bentuknya hanya kalian sedang mencatat dan memegang buku. Jadi depannya itu kalian catatan yang paling depan yang sekarang kalian catat, kasih nama sama kelasnya di bukunya, kemudian di grid aja sebelah kalian, enggak ya, kalau misalnya itu satu aja. Jadi kalian ini terus pegang fotonya, di fotonya juga dikasih nama dan kelasnya. Di bukunya paling atas dikasih nama dan kelas, di fotonya juga dikasih nama dan kelas. Jadi untuk yang catatan hanya seperti itu saja fotonya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan lebih mudah. Kalau masih bingung silakan tanya. Kalaupun nanti
mau melihat hasil atau video pembelajaran hari ini, nanti akan Ibu upload, linknya nanti akan Ibu kasih di grup yang ada perwakilan kelasnya. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat belajar lagi di pelajaran yang lain. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.